Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali aku Evi hadir kembali untuk kalian dalam rangka sharing-sharing lagi nih untuk persiapan beasiswa LPDP 2023. Nah, sudah sampai manakah persiapan kalian guys? Karena menurut informasi yang saya terima, di akhir bulan Januari ini sudah mulai loh pembukaannya. Nah, kali ini aku akan sharing penulisan esaiku sebagai PNS, yaitu yang termasuk dengan kategori targeted. Oke, kita langsung aja mulai yuk, let's check it out. Oke, pertama-tama aku mau ngajakin semua nih teman-teman PNS TNI Polri yang memiliki keinginan untuk mengupgrade diri, kemampuan, wawasan, ayo daftar beasiswa LPDP. Tidak hanya untuk mendukung karir kita, tapi juga bisa mengimprove kita sebagai abdi negara yang lebih solutif lagi untuk Indonesia ini. Oke, kita langsung lanjut ke esai ya. Karena di sini kebetulan aku sebagai PNS, jadi aku akan sharing esaiku yang ini bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman yang Polri dan juga TNI. Kenapa sih esai PNS, TNI, dan Polri saja yang akan aku bahas? Karena kami sebagai abdi negara dalam penyusunan esai ini ada kemudahan. Karena ketika kita membuat esai tentang kontribusi bagi negara, artinya kita bisa menjelaskan pekerjaan kami sehari-hari. Seperti itu. Jadi tidak usah bingung-bingung mencari kontribusi apa ya yang dilakukan. Pertama-tama di paragraf awal, kita kenalkan diri kita dulu. Nama kita, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian kalian sekarang di institusi apa? Mungkin kalian bisa jelaskan sedikit visi misi dari institusi kalian tersebut. Kemudian kalian sebagai apa, berkantor di mana, tupoksi kalian apa, itu bisa kalian jelaskan di awal sebagai perkenalan. Kemudian kalian bisa mendetailkan kegiatan yang sehari-hari kalian lakukan. Selanjutnya, setelah kalian jelaskan mengenai tupoksi kalian sehari-hari, kalian boleh pilih satu program atau kegiatan di mana kalian di situ adalah leadernya atau koordinatornya. Jadi kalian benar-benar menguasai kegiatan atau program tersebut. Karena ketika wawancara nanti, di mana memang ketika wawancara itu banyak membahas isi esai kita ya, itu saya pernah ditanyakan tentang satu program. Sudah saya jawab, ditanya lagi program ini apa dampaknya bagi masyarakat, terus ditanya lagi. Nah, jika kalian di situ adalah sebagai leadernya atau penanggung jawabnya, pasti kalian akan lebih menguasai dan bisa menjawab dengan baik. Selain itu, dari tim penguji juga menanyakan, kamu di program ini sebagai apanya? Ketika saya jawab saya sebagai koordinatornya, saya nggak tahu, saya merasa kayak ada kepuasan tersendiri bahwa kita punya nilai plus nih, bahwa kita dipercaya untuk memegang suatu program atau kegiatan. Kemudian, kalian bisa paparkan masalah apa yang ada di Indonesia ini yang relate dengan pekerjaan kalian sehari-hari. Saya percaya di setiap institusi masih ada PR-PR yang harus diselesaikan ya. Seperti misalnya contohnya saya sebagai koordinator pemberdayaan pekerja migran Indonesia Purna, di mana PMI atau kita sebut dulu TKI yang sudah pulang dari luar negeri ini, kita berikan pelatihan kewirausahaan supaya bisa mandiri di tanah air dan tidak balik kembali ke luar negeri. Tapi permasalahannya adalah jumlah orang yang berwirausaha ketika sudah kita latih ini hanya sedikit dibanding berapa orang yang sudah kita latih. Kemudian ini menjadi suatu fakta yang akhirnya saya analisa, saya selidiki, dan di sana saya berikan solusi-solusi taktis yang bisa dilakukan. Nah, jadi kalian bisa pikirkan dari pekerjaan kalian itu apa sih yang masih kurang, inovasi apa sih yang bisa kalian sumbangkan, yang bisa kalian lakukan, kalian terangkan di situ. Yang pastinya bisa kalian beberkan secara detail dan bisa kalian kerjakan ya, seperti itu. Nah, lalu kalian infokan juga apa manfaat kalian melanjutkan studi, apa manfaat ilmu yang kalian akan ambil untuk
pekerjaan kalian nanti, untuk kalian melakukan inovasi-inovasi kalian. Contohnya seperti saya ya, saya memilih program studi ilmu sosiologi. Kenapa saya memilih ini? Karena ilmu sosiologi sendiri adalah suatu program ilmu yang belajar untuk memecahkan masalah-masalah sosial, belajar untuk mengambil kebijakan-kebijakan sosial. Dan menurut saya ilmu ini bisa menunjang pekerjaan saya, di mana notabene setiap hari saya menemukan hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial seperti itu. Seperti pemberdayaan PMI, ada juga pengaduan kasus tentang PMI, dan masalah-masalah lainnya. Jadi jangan sampai kalian punya inovasi apa, punya solusi apa buat negara ini, tapi tidak sesuai dengan ilmu yang akan kalian ambil. Dan pastikan kalian sudah browsing, sudah pelajari sedikit, ini kira-kira ilmu yang kalian pilih itu belajar tentang apa ya. Jadi kalian harus memastikan ini ilmu memang akan saya pakai nantinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, kalian di sana terangkan sebenarnya mimpi besar kalian itu untuk Indonesia ini apa sih? Seperti itu ya. Kalau saya contohnya, mimpi saya untuk Indonesia ini khususnya untuk pekerja migran Indonesia karena saya bekerja di lembaga concern pada perlindungan pekerja migran Indonesia. Mimpi saya adalah pekerja migran Indonesia itu bisa dianggap sebagai pekerjaan yang bermartabat, pekerjaan yang bergengsi, pekerjaan yang sangat baik. Dan PMI itu dianggap sebagai juragan nantinya setelah pulang dari luar negeri. Jadi saya ingin konotasi negatif tentang PMI yang penuh dengan masalah itu lama-lama bisa pudar dan kita bisa sama-sama mengangkat PMI ini derajatnya lebih baik dan lebih sejahtera. Nah, kalian juga pasti punya mimpi-mimpi sendiri sebagai kalian abdi negara untuk negara ini. Nah, saya juga yakin pasti teman-teman punya banyak ide-ide brilian. Saya hanya memberikan poin-poin saja untuk mengarahkan penulisan esai kalian. Oke, setelah itu kalian boleh menanyakan nih kepada atasan kalian, kepada award di LPDP sebelumnya, atau kepada orang yang kalian anggap bisa memberikan masukan yang baik mengenai esai kalian. Kira-kira esainya apa yang kurang ya, seperti itu. Dan yang terakhir ya, yang perlu kalian perhatikan, esai ini dari awal sampai akhir harus saling berkaitan, ada benang merahnya seperti itu. Jadi jangan sampai dari paragraf pertama, kedua, ketiga ini tidak ada keterkaitan, semuanya hanya menceritakan diri sendiri tapi tidak terarah seperti itu ya. Jadi harus ada benang merahnya. Sebenarnya kita ini siapa, tujuannya mau apa, dan mau kemana begitu ya. Oke, itu aja dari saya mengenai esai. Terakhir, kalian jangan mengarang indah ya supaya terlihat lebih bagus atau apa. Kalian cerita saja apa adanya tentang keseharian kalian. Karena kalian tidak harus bersaing dengan orang lain, tapi kalian hanya harus memberikan atau menampilkan sisi terbaik dari kalian, versi terbaik dari kalian. Oke, itu aja dari aku. Dan semoga kita sebagai abdi negara bisa selalu mengimprove diri kita untuk kebaikan Indonesia ke depannya ya. Oke, semangat ya. Jangan lupa kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dalam persiapan beasiswa LPDP 2023. Bye-bye.